Baiklah, Oke. Bapak, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, saya serahkan kepada moderator, kepada Ibu Sari, saya persilakan. Pak, izin Pak, mohon maaf lagi piket Pak, penggeledahan. Ya Bu, nggak apa-apa, dimaafkan. Ayo, boleh lanjut. Saya juga maaf nggak menyalakan kamera karena saya masih jalan untuk boarding. Baik, Ibu Sari, saya persilakan untuk membuka kegiatan kita pada hari ini, Ibu Sari. Assalamualaikum, mohon izin Bapak, sambil penggeledahan. Apa suara saya terdengar Pak? Maaf, melalui handphone. Ya, terdengar Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, mohon izin Bapak Ibu. Semoga kita semua diberi kesehatan untuk mengikuti Zoom hari ini. Untuk memulai Zoom hari ini, marilah kita berdoa sesuai ajaran dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk kemudian kami kembalikan langsung ke permateri. Kepada Bapak kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Seperti sesuai jadwal pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan ngebahas mengenai, boleh di-share materinya? Mengenai kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan. Ya, perjalanan saya kok jauh sekali ya. Ini gate rumah. Sebentar. Saya nyari tempat dulu deh. Udah nggak enak sambil jalan. Ya. Oke, Bapak Ibu semua yang hari ini masih diberikan kesehatan, kita masih bisa berkumpul lagi di pertemuan kita yang ketiga ya. Oke, pada pagi hari ini kita akan sama-sama nanti berdiskusi. Saya akan sedikit memberikan materi mengenai kebijakan dan program kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan, yang mana ini juga menjadi penting dalam tugas keperawatan kita. Walaupun sejauh ini peran dan fungsinya itu untuk khususnya nanti untuk di kebutuhan dasar itu masih menjadi polemik di beberapa UPT gitu, karena banyak teman-teman kita di bidang keperawatan tidak banyak dilibatkan. Tetapi sesungguhnya ini bicara mengenai kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan, ini juga menjadi salah satu tugas dan fungsi keperawatan atau tenaga kesehatan di UPT pemasyarakatan. Ya, boleh lanjut? Nah ini, karena kita tidak boleh memberikan
Tapi kalau BPSDM sih bisa ya gitu mengadakan diklat. Kalau di Direktur Jenderal Pemasyarakatan kita sebutnya penguatan gitu. Karena diklat itu ranahnya BPSDM. Untungnya ini dilakukan oleh BPSDM dari Kepulauan Riau sehingga bisa sebenarnya. Tapi harusnya setiap materi yang saya sampaikan ini sebenarnya harusnya kekhususan gitu. Jadi khusus untuk materi diklat kebutuhan dasar, khusus cuma karena ini bidangnya perawatan, jadi saya masukkan semuanya materi mengenai keperawatan. Oke, untuk penyelenggaraan makanan, kita masih mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 40 tahun 2017. Ya, sejauh ini Permenkumham ini masih berlaku, karena walaupun sudah ada undang-undang baru, Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 22 tahun 2022, tetapi belum ada peraturan pemerintah dan juga belum ada peraturan Menteri Hukum dan HAM yang terbaru mengenai penyelenggaraan makanan. Oke, lanjut. Ya, ini ada penyelenggaraan makanan bagi tahanan dan naperdana. Di sini ada, kalau kita bicara mengenai penyelenggaraan makanan itu bicara tentang sistem. Gitu. Kalau sistem itu otomatis ada input, ada proses, dan ada outputnya. Dan sistem ini masuk dalam monitoring dan evaluasi di penyelenggaraan makanan. Bapak Ibu semua, kita ketahui bahwa penyelenggaraan makanan di Lapas Rutan LPKA kita ini mesti menjadi isu yang sangat sensitif, gitu, karena ini terkait dengan anggaran, terkait dengan haknya warga binaan, gitu. Jadi ini menjadi isu yang krusial sebenarnya. Dan beberapa kali di tahun 2019 kalau nggak salah ini menjadi temuan juga dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Oke, input di sini ada kebijakan institusi, ada sumber daya manusia, ada sarana prasarana, bahan makanan, biaya operasional, dan penerima layanan. Oke, prosesnya itu terdiri dari perencanaan anggaran, perencanaan menu, pengadaan BAMA, permintaan BAMA. BAMA di sini bahan makanan Bapak Ibu semua ya. Ya, terus ada penyimpanan, pengolahan, penyajian, pendistribusian, higienis sanitasi, sampai pada pencatatan dan pelaporan. Nah, output yang didapat dari proses tersebut adalah makanan yang layak atau berkualitas dengan layanan yang efisien. Jadi di sini bukan hanya bicara tentang kualitas gitu, tapi juga bicara tentang efisien dari penyajian, pengolahan bahan makanan tersebut. Oke, lanjut. Ya, ini ada hygiene sanitasi makanan, ada hygiene personal, yaitu petugasnya, bagaimana pengecekan kesehatan berkala, terus mencuci tangan saat masuk area dapur, menggunakan APD sesuai dengan standar operasional prosedur. Nah, Bapak Ibu semua, ini menjadi sangat penting, terutama pada tamping yang membantu petugas untuk bekerja di dapur, itu tolong menjadi perhatian khusus, diperiksakan juga kesehatannya, terus juga terutama pada penyakit-penyakit menular yang kita ketahui bahwa mudah sekali penularan, itu dilakukan dilakukan pengecekan kesehatan secara berkala. Jadi tolong tamping-tamping dapurnya itu semaksimal mungkin diusahakan, diperiksakan, ya minimal setahun 2 kali diperiksakan secara berkala kesehatannya. Terus disediakan tentang untuk sarana prasarana mencuci tangan, terus pemakaian APD. APD itu mulai dari penutup kepala sampai dengan sepatu boot. Gitu. Saya beberapa kali mengunjungi UPT, jarang sekali mereka yang menggunakan APD sesuai dengan SOP. Padahal di Permenkumham nomor 40 tahun 2017 itu sudah jelas tertera APD yang sesuai dengan standar. Oke, untuk bahan makanan, memilih dan memisahkan penyimpanan bahan makanan sesuai dengan jenisnya.
Terus mencuci bahan makanan pada air yang mengalir. Nah, ini saya sejauh ini kalau untuk air yang mengalir hampir seluruhnya sudah memenuhi standar gitu. Tidak menaruh. Nah, ini nih yang paling banyak terjadi adalah ini di poin 3. Banyak sekali bahan makanan yang ditaruhnya walaupun itu mentah gitu. Sampai pada bahan matang pun banyak yang menaruhnya itu di lantai gitu. Ini kita ketahui bahwa secara hygiene sanitasi itu tidak memenuhi gitu. Jadi tolong Bapak Ibu semua ini menjadi perhatian. Dan untuk makanan tadi saya bilang mulai dari dia bahan mentah sampai jadi itu banyak sekali masih saya temukan kalau saya berkunjung ke dapur di UPT Bapak Ibu semua masih kita temui bahwa bahan makanan sampai makanan jadi itu masih taruhnya di lantai. Oke, lanjut. Ada peralatan makanan dan alat masak, melakukan pembersihan alat makan dan alat masak sesuai dengan SOP pembersihan alat. Nah, ini menjadi sangat penting Bapak Ibu semua. Banyak dapur yang tidak memisahkan tempat mencuci bahan makanan, mencuci peralatan makan dan mencuci peralatan masak. Harusnya ini semua terpisah gitu. Tapi rata-rata dijadikan satu. Ya kami ketahui bahwa juga kondisi sarana prasarana di dapur itu memang sangat minim, terutama dari tekstur bangunan gitu yang banyak dapurnya memang yang sangat kecil karena bangunan-bangunan lama gitu sehingga tidak dapat dipisahkan. Padahal kami sudah membuat regulasi, membuat aturan itu terpisah tempat mencuci bahan makanan dan cuci peralatan masak sampai mencuci peralatan makan gitu. Tempat melakukan pembersihan ruangan dan lingkungan SOP dapur sesuai dengan SOP memiliki sertifikat layak hygiene minimal golongan B. Nah, alhamdulillah dari tahun kemarin dan tahun ini banyak dari direktorat kami itu melakukan pelatihan, bekerja sama dengan dinas, bekerja sama dengan Bapelkes, itu mengadakan pelatihan like hygiene secara virtual. Dan banyak juga dari teman-teman kita yang bertugas di bagian dapur sudah memiliki sertifikat like hygiene. Oke, lanjut. Nah, ini pelaporan penyelenggaraan makanan. Ini masih banyak menjadi kendala, tapi sekarang sudah pakai sistem Simonep Bama. Mudah-mudahan itu sudah sangat membantu. Jadi, laporan harian, ini kalau saya kunjungi di beberapa lapas rutan, ini sudah sangat berjalan, sudah sangat baik. Gitu, mulai dari laporan permintaan, penerimaan, penyimpanan, pengolahan, penyajian, pendistribusian, sampai laporan high hygiene sanitasi. Kepemilikan sertifikat ini juga udah banyak beberapa dapur yang sudah memiliki sertifikat layak hygiene. Sertifikat tata boga ini masih menjadi kendala karena masih banyak yang belum memiliki. Sertifikat penjamah makanan juga masih kurang. Terus pengelola jasa boga juga sertifikatnya masih kurang. Ini memang menjadi PR kita bersama untuk sama-sama meningkatkan kemampuan baik secara jumlah maupun secara kualitas petugas yang bertugas di dapur untuk memiliki sertifikat sesuai dengan standarnya. Oke. Dan semuanya itu diupload ke Simonep Bama. Oke, lanjut. Ya, ini acuan penilaian penyelenggaraan makanan. Komponennya ada subkomponennya ada input tadi, dan dari input subkomponennya tadi ada sumber daya manusia, sarana prasarana, gitu. Terus ini bagaimana pernyataan atau ketersediaan, dan keterangan ini menurut saya bisa dibaca saja.
Lanjut. Nah, pada komponen proses ada persiapan, pelaksanaan, sampai pelaporan, dan di outputnya ada survei kepuasan. Ini yang masih di komponen output, di subkomponennya ini masih kami terus berproses untuk melakukan bagaimana survei kepuasan. Oke, lanjut. Ya, ini kita masuk ke judul berikutnya, yaitu tentang kebutuhan dasar narapidana, anak, dan tahanan. Lanjut. Ada dasar hukum tentang kebutuhan dasar. Ini bisa kita lihat. Ini kita masih pakai undang-undang yang lama. Maaf, saya belum update. Karena undang-undang baru itu sudah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Ada yang sudah baca undang-undang tersebut? Ada yang sudah baca atau baru dengar malah? Halo? Saya berharap sudah baca ya tentang undang-undang yang baru, Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022. Di situ tentang perawatan dan kebutuhan dasar tuh dituangkan dalam undang-undang. Ya, ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, turunannya itu ada Permen-Kumham Nomor 40 Tahun 2017, keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Ini semua masih peraturan yang lama dan undang-undangnya masih berlaku. Hanya Undang-Undang Nomor 12 saja yang sudah ada yang terbaru. Oke, lanjut. Ya, ini kebutuhan dasar. Pasti Bapak Ibu semua sudah belajar mengenai kebutuhan dasar di teori keperawatan. Itu sesuai dengan teorinya hierarki Maslow. Kalau dulu zaman saya belajar keperawatan itu ada namanya teori piramida terbalik. Itu yang terkenal sekali dengan teori kebutuhan Maslow. Kebutuhan dasar merupakan satu unsur-unsur yang dibentuk oleh manusia dan mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun fisiologis. Jadi fisik maupun psikis, gitu. Oke, lanjut. Nah, kalau ini piramidnya tidak terbalik, gitu. Kalau dulu, saya nggak tahu ya. Dulu buku keperawatan saya adalah perawatan dasar itu dia teorinya terbalik, tapi sekarang itu teorinya sudah piramidanya sudah tidak terbalik. Kalau dulu kan piramid terbalik itu fisiologis ada di atas, terdiri dari makanan, minuman, dan pakaian, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Dan ini semua karena merupakan kebutuhan dasar manusia, kita sebagai petugas pemasyarakatan itu wajib sebenarnya hukumnya memenuhi kebutuhan dasar bagi warga binaan, tahanan, dan anak yang ada di UPT kita. Oke, lanjut. Ya, ini dia jenis-jenis kebutuhan dasar, mulai dari makanan, pakaian, MCK, mandi cuci kakus, tempat tidur, air bersih, layanan kesehatan, gitu. Ini sebenarnya saya yakin di tempat Bapak Ibu semua sudah ada. Cuma yang perlu kita perhatikan adalah kualitas dan kuantitasnya. Saya yakin semuanya sudah ada. Cuma beberapa kali saya mengunjungi UPT itu baik dari segi kuantitas itu kurang. Kualitas juga sama gitu kan, masih kurang atau tidak sesuai dengan standarnya. Oke, lanjut. Nah, ini jumlah kebutuhan pakaian narapidana sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 99 bahwa ini dibedakan menjadi narapidana laki-laki dan narapidana perempuan, itu kebutuhannya berbeda. Ini Ibu Bapak bisa baca, dan ini sebenarnya wajib hukumnya petugas pemasyarakatan, lapas, rutan, dan LPKA itu wajib hukumnya untuk memenuhi kebutuhan ini. Gitu. Itu udah ada peraturan
pemerintahnya sebenarnya. Oke, lanjut. Nah, ini yang paling penting, sorry sebelumnya. Ini perlu saya jelaskan. Perlengkapan mandi diberikan 3 bulan sekali, bukannya 1 tahun sekali. Ini terkadang, ya saya nggak tahu ya di bagian pengadaan itu kalau kita wawancara kepada narapidana, itu kadang sampai dia berpuluh-puluh tahun, bukan, ya taruhlah dia udah tahunan di situ, baru diberikan hanya sekali pada saat dia jadi tahanan baru gitu, atau pertama kali dia baru masuk. Nah ini padahal kalau sesuai dengan anggaran, sesuai dengan peraturannya, itu mereka diberikan perlengkapan mandi itu per 3 bulan sekali. Oke, lanjut. Nah ini juga menjadi hal yang penting, walaupun ini sejauh ini kita masih kurang memperhatikan petugas pemasyarakatan kita, baik dari KUPT gitu kan, petugas kesehatan, pembinaan, keamanan, ini menjadi kurang terkhawatirkan kalau kita bicara mengenai kesehatan lingkungan. Padahal ini menjadi sangat penting karena kita ketahui bahwa kalau nggak salah di keperawatan juga belajar ya mengenai indikator seseorang itu menjadi sehat gitu kan. Ada faktor perilaku, ada faktor lingkungan gitu kan ya. Saya karena ilmu keperawatan saya itu ilmu jadul, jadi nanti kalau saya ada yang salah atau ada yang kurang, nggak apa-apa, tolong diperbaiki gitu. Oke, lanjut. Penyelenggaraan kesehatan lingkungan, ini kalau di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia itu ada PP nomor 66 tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan. Nah, di kita itu udah ada standarnya. Ada standar mulai dari pengolahan air minum, air untuk keperluan hygiene dan sanitasi, itu udah ada standarnya. Kalau standar di tahun 2018. Dan juga sudah ada pedomannya di tahun 2018, itu ada pedoman penyelenggaraan kesehatan lingkungan di Lapas Rutan LPKA. Lanjut. Tujuan penyelenggaraan kesehatan lingkungan, meningkatkan derajat kesehatan, meminimalisir kesakitan, melakukan pengolahan lingkungan. Oke, jadi ini ada 3 tujuan utama daripada kesehatan lingkungan. Dan yang paling utama adalah meningkatkan derajat kesehatan. Kita ketahui Bapak Ibu semua, sekarang itu tuntutannya di lembaga pemasyarakatan, di OPT pemasyarakatan kita, tuntutannya bukan hanya aman. Sekarang itu selain aman, mereka juga harus sehat dan produktif. Gitu. Jadi nggak bisa kayak dulu itu kita yang penting aman gitu. Lapas Rutan LPKA yang penting aman. Sekarang nggak bisa. Sekarang itu aman, sehat, dan produktif. Gitu. Karena tuntutan masyarakat, tuntutan negara sekarang seperti itu. Oke, lanjut. Ya, penyelenggaraan kesehatan lingkungan. Ini ada mulai dari penyelenggaraan air minum, air untuk keperluan hygiene sanitasi, penanganan udara, penanganan limbah padat atau sampah, penanganan limbah medis, penanganan vektor atau binatang pembawa penyakit, terus penanganan limbah cair, penanganan kebisingan, dan penanganan makanan yang terkontaminasi. Kalau kita lihat nih 8 poin ini sebenarnya nih menjadi keseharian di UPT kita, namun banyak yang terabaikan. Oke, lanjut. Ya, sudah ya. Kalau nggak salah sudah materinya. Ya, demikian materi yang saya sampaikan. Selebihnya kita bisa banyak berdiskusi. Dan saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan materinya kepada kami. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh silakan langsung aja angkat tangannya. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan.
Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Sepertinya hari ini banyak yang sedang sibuk. Karena memang jamnya jam kerja ya. Mohon Siap, maaf Pak. guys. Iya, nggak apa-apa gitu. Karena memang ya Izin bertanya, tugas. Pak. Oke, silakan Mbak Rini ya. Iya, siap Pak. Nama saya Rini Sihotang dari Lapas Perempuan kelas 2 Pekanbaru. Hari ini Ya, saya jabatan saya sebagai perawat penyelia di sini. Yang ingin saya tanyakan begini Pak, mulai dari pertama kami adanya kita SK Bama gitu kan Pak. Nah, ya, untuk lebih ke pelayanan penyajian makanan sih Pak, masih ditemukannya cara-cara mereka menyajikan gitu kan Pak, menyajikan makanan yang kadang ya jauh dari ini kan Pak, misalnya kebersihan gitu. Nah ya yang betul. jadi kadang-kadang sebagai medis gitu kita kan nggak melulu itu aja yang kita perhatikan, baik Ya, misalnya pemotongan sayur gitu kan, ya, bagaimana cara menyucinya, terus ternyata ketika misalnya merebus telur, cara menyajikannya seperti apa, ternyata yang di dapur ini untuk tamping dapur itu ternyata perlu juga Pak untuk diberikan pelatihan bagaimana cara menyajikan makanan. Selama ini kan kalau misalnya kita ada kegiatan pelatihan binker gitu kan lebih ke cara membuat kue gitu kan Pak, cara membuat tempe, apa lebih ke produksi gitu kan produksi, Kak. iya betul. Jadi kalau kami yang di lapas perempuan ini sebagai tenaga medis kita kan kadang kita jalan lewat dapur, memang nggak SOP kita gitu kan misalnya. Cuman kadang melihat gitu tuh kadang-kadang, aduh kok seperti ini ya. Kadang-kadang kita juga sering memberikan teguran atau seperti ini. Ternyata dalam hal menyajikan telur yang sudah direbus, ternyata kan mereka sering nyirem pakai air sumur lagi, ternyata itu nggak boleh juga Pak. Iya betul, betul sekali. Nah, itu pertama. Kedua, cara pemotongan sayur dan sering juga mereka nanti ambil sayur, potong, langsung masak. Dan itu pernah pernah lihat, kalau sering saya tidak tahu, bukan ini sebagai kekurangan, mungkin di tempat masing-masing juga ada ya Pak. Ya Cuman betul. kalau dari hati gini Pak, keinginan saya sebagai, mungkin kita semua sebagai medis gitu berharap kalau saya pribadi maunya ada di UPT itu Pak pelatihan untuk tenaga tamping dapurnya gitu loh Pak. Untuk kayak mana sih dari hal pemotongan sayur itu misalnya kan setelah dicuci atau itu kan banyak juga mereka yang kurang mengerti kan Pak. Kalau kita di rumah mungkin setelah dibelanjain, dicuci, baru disimpan, dipotong gitu kan. Mereka Iya. kan setelah disajikan entah gimana cara itu kan kadang-kadang yang petugas dapur kan nggak mungkin memperhatikan detail seperti itu gitu kan. Sesekali oke lah, terus dalam hal pemotongan ikan gitu juga membersihkan ikan gitu Pak. Jadi untuk kiranya ke depan kami perlulah ada pelatihan untuk di dapur bagi tampingnya gitu Pak. Iya. Oke. Ya, oke. Pak. Ya, terima kasih Mbak Rini. Bagus sekali pertanyaannya. Saya sebelumnya mau nanya, sudah ada petugas yang mendapatkan sertifikat layak hygiene belum Mbak di LPP Pekanbaru? Kalau di LPP sepertinya udah Pak tugasnya Pak. Nah, gitu. Soalnya gini, karena kalau kami dari pusat, dari Dijenpas, kita kan tidak bisa melatih tamping ya. Yang kita bisa petugas ya, kasih, Pak. yang kita bisa kasih adalah petugasnya. Harapannya adalah, bukan harapan sih sebenarnya, kewajiban jatuhnya. Jadi kewajiban petugas adalah bagaimana melatih tampingnya, gitu. Jadi petugas yang sudah mendapatkan sertifikat layak hygiene, itu kan mereka dilatih tuh mulai dari bagaimana penerimaan bahan makanan, pengolahan sampai kepada pendistribusian gitu. Itu benar sekali yang tadi yang Mbak Rini sampaikan gitu. Itu memang kami juga masih sering menemukan kalau pada saat kita monef, kita supervisi,
masih banyak hal sepele deh tadi yang saya sampaikan gitu kan. Mulai dari penyucian gitu kan sampai bahan makanan dan makanan jadi itu ditaruh di lantai gitu. Padahal kan tuh SOP-nya nggak Oh, begitu gitu kan. izin Pak, satu lagi Pak, kekurangan. Iya. Dan ada baiknya Pak, untuk ke depan dari setiap yang di dapur tuh ada petugas gizi. Kalau di Pekanbaru kan di Riau sudah ada tuh Pak di lapas Betul. anak. Iya. Nah, kalau untuk lapas perempuan Pekanbaru ini sebenarnya perlu juga Pak ada petugas gizi gitu Pak. Betul, Jadi betul. kiranya ke depan Pak diiniin. Jadi nggak Iya. melulu ya perawat aja. Perawat juga kadang-kadang nggak ngerti masalah gizi Pak. Iya, betul. Jadi semua pokoknya kalau udah berhubungan dengan kesehatan, perawat, dokter gitu kan. Iya Gitu. Pak. Jadi ini memang kita sudah mendorong, Mbak. Saya di Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi itu saya dari tahun 2019 sudah mendorong kepada kepegawaian bahwa di UPT kita itu butuh bukan hanya tenaga gizi, bukan hanya perawat, dokter, gizi, counseling aja kita sudah mendorong gitu untuk ada gitu kan. Karena itu kebutuhannya besar gitu. Kita populasi khusus gitu kan, gimana kita mau sehat kalau lingkungannya tuh nggak sehat gitu kan. Itu kita sudah dorong juga gitu kan, bahwa ada ya minimal D3 gizi, D3 counseling gitu kan. Kalau nggak bisa S1-nya ya D3-nya lah gitu kan. Kan banyak tuh dari apa namanya di Kemenkes gitu kan, atau dinas-dinas kesehatan provinsi itu kan ada biasanya. Jadi saya bilang kebutuhan kita ada itu dan kita sudah sampaikan kepada bagian kepegawaian. Cuma lagi-lagi ya ini menjadi tantangan sih di kami gitu, karena bagian kepegawaian di kita itu adanya di sekjen gitu. Bukannya di dirjen. Jadi dirjen kita hanya mengusulkan kebutuhan apa. Nah, nanti yang pengadaannya itu adanya di sekjen gitu. Seberapa apa yang namanya ya? Seberapa butuhkah gitu tenaga-tenaga tersebut gitu kan, itu sekjen nanti yang menentukan. Kayak kita aja jujur gitu kan, tenaga perawat dan dokter itu baik secara kualitas maupun secara penyebarannya itu masih belum merata gitu kan. Kita ketahui bahwa di sini ada yang dari LPKA Medan nggak? Kayaknya nggak ada sih Pak. Nggak ada ya. Itu Kayaknya nggak ada. di LPKA Medan atau di LPKA yang jumlah warga binaannya sedikit, itu petugas kesehatannya bisa banyak. LPKA Medan itu dokternya 3, dokter spesialis 1, perawatnya 3. Jumlah warga binaannya cuma kadang 80, kadang 100 paling banyak gitu. Sedangkan yang lain gitu kan sampai jumlah warga binaannya 500-an itu kadang dokternya nggak ada, cuma ada 1 perawat atau perawatnya 2 nggak punya dokter, atau cuma ada 1 perawat 1 dokter gitu. Jadi ini juga memang masih jadi PR kita bersama gitu, bahwa bukan hanya jumlah tapi pemerataan itu perlu gitu. Nah, kita balik lagi ke pertanyaannya Mbak Rini tadi gitu. Pelatihan untuk tamping itu memang harusnya dilakukan oleh petugas yang sudah terlatih gitu, yang sudah terlatih, apalagi kalau sudah dapat sertifikat layak hygiene. Itu harapan kami adalah dia bisa menyampaikan ilmunya kepada tamping dan kepada petugas yang lain gitu. Jadi sehingga tamping punya pemahaman yang sama, bukan hanya petugasnya gitu. Karena kan kita ketahui bahwa sebagian besar pekerjaan di dapur itu dilakukan oleh tamping. Ya, petugas itu hanya pada kadang penerimaan dan pencatatan pelaporan saja gitu. Mulai dari pembersihan, pengolahan, sampai kepada pendistribusian itu dilakukan oleh tamping. Makanya kami kalau supervisi itu berkali-kali tampingnya harus dilatih gitu. Bukan karena kami nggak punya kapasitas untuk melatih tamping gitu kan. Kita kan nggak mungkin nih manggil tamping gitu. Iya, Pak. Terus jadi yang kita panggil adalah pasti petugasnya. Nah, harapannya setelah petugas kita latih itu dia melatih tampingnya gitu. Sehingga tadi yang Mbak Rini sampaikan itu bisa tersampaikan tuh gitu kan. Tampingnya punya pemahaman, oh ini memang harus bersih gitu. Oh ini pengolahannya begini, cara mencucinya seperti ini gitu.
harapan kami begitu gitu memang sebenarnya di pusat. Tapi kan lagi-lagi ini kemauan, mau atau tidak petugasnya untuk memberikan ilmunya, menyampaikan ilmunya kepada tamping gitu. Kadang banyak kita ketahui gitu yang kita latih, apalagi pelatihannya ini masih virtual, sehingga memang kurang efektif gitu kan. Iya. Kita evaluasi kalau pelatihan virtual itu ya sama kayak pelatihan kita kayak gini dibandingkan kita offline, itu kita interaksinya akan lebih banyak daripada virtual gitu. Apalagi virtual disambi bekerja gitu kan, memegang pekerjaan pokoknya gitu. Wah udah itu saya ada di depan kamera aja udah bersyukur gitu kan. Karena terkadang saya hanya ditinggalkan video atau gambar saja gitu. Gitu kan. Jadi ya memang kita memiliki kendara tersendiri gitu. Tapi yang Mbak Rini sampaikan itu terima kasih. Ini coba mulai disampaikan kepada pimpinan gitu bahwa untuk pengolahan makanan khususnya gitu kan itu dijaga kebersihannya, sanitasinya, dan coba juga diskusi sama teman yang sudah mendapatkan sertifikat layak hygiene. Waktu kamu dilatih itu seperti apa? Coba disampaikan sama tampingnya gitu. Dan setiap pemilihan tamping itu harus dilatih dulu gitu, bukan cuma karena oh ini napi ini titipan si A, kelakuannya bagus gitu kan, ya udah jadiin tamping dapur. Kadang kan kita begitu, tanpa dia diberikan pemahaman, diberikan pengertian gitu kan, dikasih tahu tugas dan fungsinya tamping dapur itu apa gitu. Jadi ya udah dia bekerja sepemikiran, sepemahamannya dia aja gitu. Jadi itu saya berharap sih petugas-petugas yang memang sudah dilatih dan mendapatkan sertifikat layak hygiene itu bisa menyampaikan ilmunya kepada tamping supaya tamping bisa menerapkan layak hygiene tersebut juga di dapur lapas rutan LPKA Bapak Ibu semuanya gitu. Itu ya Mbak Rini. Siap Pak, Gitu. terima kasih Pak. Untuk SDM sebenarnya gini, ini kan kita, tapi saya nggak tahu ya, saya belum pernah nemui gitu. Tapi kalau perawat, dokter saya sering nemui gitu. Udah banyak yang pindah dari rumah sakit umum daerah RSUD atau rumah sakit kabupaten gitu kan, atau puskesmas kabupaten gitu, yang mereka tuh banyak yang mau pindah ke UPT kita gitu. Saya ke Sulawesi Tenggara, itu daerah Kendari itu banyak gitu pindahan perawatnya itu pindahan dari rumah sakit umum daerah atau rumah sakit kabupaten gitu. Itu banyak yang pindah ke kita. Di Sulawesi Selatan juga gitu banyak. Nah, mungkin untuk ahli gizi, untuk counseling itu mungkin bisa kalau misalnya teman-teman punya kenalan teman kuliah atau tetangga atau keluarga gitu kan yang mau pindah ke UPT kita, itu silakan saja coba urus ke Kanwil, terus di UPT-nya terutama ya, maksudnya harus ada surat pindah dulu sama surat butuh di UPT yang mau dituju gitu. Kita pakai dua cara karena memang di Sekjen itu kadang agak ya prosesnya lumayan panjang. Malah saya lebih menyarankan, ayo silakan teman-temannya mungkin ada yang mau pindah, dan itu pengurusannya di kantor wilayah jauh lebih mudah. Gitu ya Pak. Di Medan sudah banyak itu Pak. Medan juga banyak ya? Di Medan banyak Pak yang seperti itu, dokter-dokter yang di lapas dewasa itu pada rata-rata dari puskesmas gitu. Iya, betul. Dokternya kalau di Sumatera Utara. Tapi kalau untuk di Riau kayaknya belum ada yang berminat, Pak. Mungkin Mbak Rini promosinya kurang kali. Ya berarti Pak Hendra nih yang harus datang ke Riau. Siap, doain nanti kita bagi bisa. Tenaga medis di Riau yang ada niat untuk pindah ke Kemenkumham. Berarti Pak Hendra yang mesti datang ke Riau, Pak. Ya, mudah-mudahan. Saya sih dulu udah sempat kalau Jawa Tengah, Jawa Timur, saya sempat ke dinasnya gitu. Tapi memang semenjak COVID 2 tahun COVID ini kemarin itu dinasnya atau Pemdanya mengeluarkan peraturan nggak boleh gitu karena mereka juga kurang tenaga ya gitu waktu COVID. Tapi mungkin dengan COVID reda ini mudah-mudahan sudah boleh lagi ya gitu. Karena saya
berapa Pak. kali tuh ke daerah gitu. Oh, udah nggak boleh Pak, sekarang ada peraturan daerah gitu, ada perda, tenaga kesehatan udah nggak boleh lagi pindah gitu, karena penanggulangan COVID ini mereka juga kurang orang gitu, kurang SDM gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Rini. Mungkin ada Siap, Pak. lagi yang Terima lain. kasih, Pak. Ya, moderator, ada lagi kah yang mau bertanya atau diskusi atau sharing? Silakan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh mengangkat tangannya. Kalau sambil menunggu yang bertanya, saya mau tanya dulu sebelumnya. Adakah teman-teman dari perawatan yang dilibatkan dalam pengolahan BAMA di dapur atau mungkin pengolahan kesehatan lingkungan yang ada di UPT? Ada nggak yang dilibatkan? Kalau saya sih, Pak, penerima BAMA, Pak. Oh, masuk ya, Mbak Rini penerima BAMA. Penerima, Pak, iya. Penerima ya, gitu. Itu ada SK-nya ya, biasanya dari Kalapas ya. Siap, Pak, ada, Pak. Nah itu Mbak, mulai aktif coba jangan cuma menerima gitu. Coba dibaca, Pak. ya coba dibaca Permenkumham nomor 40 gitu kan, ayo sama-sama dibenahi dikit-dikit dapurnya, yo ini kan buat kesehatan kita bersama gitu. Padahal kalau dapurnya bagus itu, pegawai aja kan nggak geli untuk makan di situ gitu. Karena banyak saya temui juga dapur yang sudah layak gitu kan, sudah sangat layak menurut saya, sangat bagus. Itu kita itu kadang diterimanya gitu bukan di aula atau tempat rapatnya Kalapas, tapi kita diskusinya banyak di dapur gitu. Karena dapurnya sudah sangat layak dan itu juga petugas makan siang gitu kan. Kadang ada acara-acara petugas itu banyak masaknya dari dapur UPT gitu. Gitu. Coba ayo Mbak Rini nih yang sudah masuk dalam SK Penerimaan BAMA, pelan-pelan coba dibenahi gitu kan kebersihannya gitu. Jadi kan petugas juga karena ada loh itu setiap makanan kalau nggak salah itu harus dicicipi dulu oleh petugas. Dilakukan itu nggak Mbak Rini? Siap, Pak, dilakukan, Pak, dan disajikan juga ke ruang Kalapas, Pak. Nah, Kalau untuk itu dapur sih kami udah bersih, Pak. Cuman sistem alhamdulillah. cara-cara mereka masaknya ini, Pak. Nah, Yang tadi ternyata telur itu ternyata kalau udah selesai dimasak, disiram ke air itu ternyata salah. Yang hal-hal kecil seperti itu, Nah, itu itu belum. gimana kita mau mencicipi kalau kita tahu prosesnya aja salah gitu kan. Iya, Kan Pak, benar. agak kita jadi mikir lagi kan gitu kan. Siap, Pak. Gitu. Jadi ayo dibenahi prosesnya gitu supaya pada saat outputnya yang muncul, karena kadang juga tuh hati-hati gitu kan. Penerimaannya sudah baik, dapurnya sudah bersih, pengolahannya sudah baik, tapi pendistribusiannya kadang juga ada yang nggak layak gitu. Gitu. Itu jadi sayang gitu menurut saya. Udah dari input prosesnya udah sangat bagus, begitu ke outputnya, begitu mau pendistribusian ke blok-bloknya itu menjadi tidak layak gitu kan. Itu sayang gitu menurut saya. Udah dari proses yang bagus gitu kan, input yang bagus ke outputnya kok jadi nggak bagus gitu. Gitu. Ya, oke. Ada lagi teman-teman? Selain Mbak Rini mungkin ada lagi yang masuk dalam SK BAMA? Teman-teman perawat? Izin Bapak Endra mau menjawab. Ya, silakan Ibu. Ya, kemarin waktu saya masih jadi staf di Rutan Banda Aceh, saya masuk SK BAMA sebagai tenaga kesehatannya kan, yang dari klinik. Cuman ya itu karena kita kebanyakan kegiatan untuk di kliniknya. Cuman kadang dalam 2 hari atau 3 hari sekali saya cek untuk kebersihannya aja, Pak. Oh, gitu. Ya, kalau untuk bahan BAMA-nya saya nggak pernah dilibatkan.
Ya, itulah kadang terpisah-pisah padahal semestinya yang masuk dalam SK itu bukan hanya penerimaan gitu, bukan hanya pemeriksaan gitu. Tapi sebenarnya yang masuk dalam SK itu adalah mulai dari input sampai kepada output gitu. Itu adalah menjadi tanggung jawab dari tim gitu. Kadang kan hanya ya saya juga waktu di lapas gitu, karena saya nggak masuk dalam tim tersebut, tapi teman saya itu malah lebih parah lagi gitu. Dia hanya tanda tangan aja gitu kan, nggak ngecek barangnya, nggak ngecek bagaimana itu, hanya dimintain tanda tangan aja gitu. Loh, menurut saya nggak seperti itu gitu loh. Padahal tugas dalam tim itu adalah mulai dari penerimaan, pengolahan, sampai pada pendistribusian gitu. Gitu. Ya, Itu tapi memang karena tugasnya juga banyak ya kita gitu kan. Kayak saya bilang penting sekali tuh ada ahli gizi tadi seperti yang Mbak Rini sampaikan. Memang harusnya sih seperti itu gitu kan. Tapi ya lagi-lagi memang SDM itu masih menjadi PR, masih menjadi kendala di kementerian kita gitu. Ya, oke. Ada lagi Bapak Ibu semua mengenai kebutuhan dasar kesehatan lingkungan yang bisa kita diskusikan? Atau sejauh ini semuanya sudah kebutuhan dasarnya sudah bagus, kesehatan lingkungannya sudah sangat baik, atau menurut Bapak Ibu masih ada yang perlu dibenahi nih gitu Pak? Kira-kira apa gitu yang bisa kita diskusikan? Izin Pak, menyangkut yang Ya, tamping tadi. ya, Seperti yang di Binker itu kan Pak, dari pihak luar bisa datang ke sini. Maksudnya dari pihak luar bersama-sama dengan petugasnya gitu Pak, ya, dilakukan ini gitu. Apa mereka ada di situ? Kalau petugas kita ini kan Pak, mungkin nggak semuanya dari basic medis itu kan Pak, apalagi ya, dari umum gitu kan, di SK kan lah dia di petugas dapur gitu. Pasti dia nggak walaupun dapat sertifikat karena nggak ada yang mendorong gitu kan, atau juga kurangnya inisiatif. Jadi perlu juga Pak sesekali bersama-sama gitu Pak. Seperti yang Nah, dibikin kan Pak, pihak luar bisa datang di situ bersama-sama gitu dengan petugas betul. dapurnya gitu. Yang untuk seperti itu nggak bisa ya Pak dari. Betul. Nah, bagus sekali nih. Gini bedanya, kalau Binker itu dia ada anggaran Oh pelatihan iya. kemandirian. Makanya kenapa dia bisa mendatangkan ahli untuk memberikan pelatihan dan itu wajib bersertifikasi gitu. Jadi itu ada anggarannya, Mbak. Nah, tapi gini, teman-teman semua kan kerjasama dengan dinas ya? Kerjasama nggak dengan dinas atau puskesmas? Kerjasama Pak. Nah, kerjasama itu coba kerjasamanya dituangkan dalam PKS nggak? Atau Dituangkan Pak. hanya tuangkan? Kalau dituangkan, coba sama-sama diskusi cari JFT, kan JFT analis gizi misalnya. Nah, terkadang nih JFT analis gizi ini dia membuat naik pangkat di dinas ataupun di puskesmas itu susah. Gitu, karena lahannya sempit. Gitu. Nah, coba kerjasama diundang sekali-sekali diundang sama Bapak Ibu semua nih, Iya. diundang ke UPT untuk mengadakan pelatihan pada tamping-tamping. Gitu. Siap. Iya Pak. Terima kasih Nah, Pak masukannya Pak. iya, coba aja undang, coba kerjasama sama dinas. Ada nggak sih di dinas JFT ahli gizi gitu kan? Kan dia kan jabatan fungsional tuh, Iya gitu. Pak. Jadi coba tanyakan pada dinas maupun puskesmas, bisa nggak kapan dong, ayo ngadain pelatihan buat tamping-tamping kita gitu kan, mengenai gizi dan bahan makanan gitu. Nah, nanti kita jelaskan kebutuhan kita, kami tuh butuh ini, bisa nggak diberikan pelatihannya mengenai ini. Nah, di situ. Gitu ya Mbak Rini ya, Iya Pak. dicoba Iya Pak. Terima gitu. kasih. Sama-sama. Atau ini lagi, kalau di Riau ada nggak sih? Saya nggak tahu juga ya.
Ada nggak kira-kira kayak sekolah teknik kesehatan itu yang punyanya Kementerian Kesehatan? Sekolah gizi, Pak. Ya kan ada teknik kesehatan tuh terdiri dari ada Poltekkes, ya gizi, ada. Poltekkes ya betul Poltekkes. Poltekkes ada, Pak. Siap Iya. ada, Pak. Nah kalau ada, Oh, ini jadi lahan kerjasama. nih. Nah Siap. betul, ini jadi lahan, jadi inovasinya teman-teman nih. Saya senang Hmm, banget soalnya kalau udah kayak gini. Mahasiswa tuh kan biasanya senang tuh. senang. Nah itu jadi bahan praktek kerjasama sama dosennya. Oh, gitu Gitu ya, Pak. kan, Iya. gandeng dosennya. Karena terkadang mereka itu bukan yang nggak mau, tapi nggak tahu masuknya Nggak kalau ke tahu lapas itu. jalannya, Pak. Nah, betul sekali. Karena saya waktu di lapas juga gitu. Banyak. Iya, Akhirnya iya. begitu kita buka, semuanya mau masuk gitu kan. Sampai saya kewalahan. Dan akhirnya kalau ini sudah berjalan sistemnya, kita tuh cuma tinggal ngawasin doang. Insya Allah lebih ringan tugas kita gitu. Iya, Pak. Ya, gitu. Kadang mereka tuh supportnya bukan hanya untuk pelatihan loh, Mbak. Mereka kadang nih, gitu kan, bisa support dari APD tempat masak tuh apronnya, terus topinya gitu, Conde. celemek. Nah itu mereka bisa support loh gitu. Gitu. Coba sekarang, ayo sama-sama kita berinovasi, gandeng dinas kesehatan, gandeng Poltekkes gitu kan, gitu. Kayak ya nggak apa-apa mereka kita dijadikan tempat, kalau rumah sakit kan ada tuh tempat mereka magang ya gitu kan. Yang dari Poltekkes itu gitu, daripada mereka magang banyak-banyak di rumah sakit gitu kan, siapa tahu bisa magangnya di lapas rutan setempat kan gitu. Terus gabung rangkul dosen-dosennya gitu. Gitu Mbak. Oke, tuh Terima saya kasih jadi Pak masukannya. Bagus ya bagus banget Pak untuk di ini bagus banget Pak. Biasanya kan yang datang ke sini kan Pak mahasiswa hukum, Nah, betul. hukum stikes seperti itu Pak. Iya, betul. Ya, terima kasih sarannya. Iya, sama-sama. Saya juga soalnya dulu pengalaman saya gitu. Saya saya sempat jadi dosen pembimbing untuk Fakultas Sosial dari Bandung. Itu. Tapi sayangnya mereka hanya di ujung-ujung pada saat mau skripsi gitu. Jadi ya tapi nggak apa-apa, setidaknya kita kan ada ilmu baru lah yang kita dapatkan gitu. Gitu. Ya, makasih juga Mbak Rini nih udah diingatkan. Ini bisa buat teman-teman yang lain nih, yang khususnya di Riau atau di wilayah-wilayah lain. Ayo gandeng adik-adik kita tuh yang masih kuliah, itu banyak loh manfaatnya. Satu, kita dapat ilmu baru gitu kan untuk kita pribadi. Dua, kerjaan kita tuh kadang terbantu. Tiga, kalau ada bantuan apa-apa, biasanya kita dapat. Gitu. Dan itu juga jadi jadi motivasi kadang buat tamping-tamping, buat warga binaan yang lain itu, setelahnya ada petugas baru yang dia lihat lah, nggak hanya baju biru setiap hari gitu kan yang kita pakai gitu. Jadi kadang mereka senang, apalagi kalau warga binaannya cowok gitu kan, mahasiswanya cewek, wah itu senang tuh mereka. Jadi semangat tuh, ada mahasiswa-mahasiswa cewek yang baru masuk. Cuma harus hati-hati kita ngawasinnya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Gitu. Ya, oke. Ada lagi Bapak Ibu semua? Moderator gimana? Moderatornya sambil melakukan penggeledahan nih kayaknya. Iya, siap Pak. Ya, semangat ya Mbak. Memang ginilah petugas pemasyarakatan tuh harus bisa semuanya. Siap Pak. Jaga keamanan, jaga kesehatan, perawatan, pembinaan. Semua harus bisa. Siap Pak. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, masih ada? Kayaknya nggak ada lagi Pak. Oke,
Kalau nggak ada lagi, silakan saya serahkan ke moderator dan ke ketua kelas. Ya, demikian kita tutup aja ya Pak ya. Izin Ibu Ya. Sari, ada yang mau bertanya itu sepertinya Ibu Resi dari Tanjung Pinang ya. Siap. Tanya pada Ibu. Ya, izin Bapak. Ya, pagi Mbak Resi. Sehat Mbak? Ya, alhamdulillah sehat Pak Hendra. Selamat siang teman-teman semua. Izin menambahkan karena saya sambil melakukan membantu teman-teman dari bagian integrasi. Kita hari ini membebaskan 23 orang BBB kita dengan peserta PB, mereka bebas hari ini Pak. Jadi saya ikut mendampingi. Itu luar biasa ya, perawat juga Ya. mendampingi reintegrasi loh. Ya. Tuh. Ya, Emang Pak. nih Ya, tenaga karena kesehatan. Ya. Iya, emang Agak tenaga kesehatan di Pak. pemasyarakatan tuh harus bisa semua ya. Ya. Jadi sambil berjalan Bapak izin. Bapak Iya. sambil mendengar tadi hanya sharing saja tentang dapur yang ada di UPT kami Pak. Sudah sangat bersih, jauh lebih bersih. Ada motonya, cuman saya lupa Pak. Keren sih motonya. Kalau nggak salah saya, bersih dapurnya, sehat makanannya, apa gitu satu lagi. Saya lupa gitu. Keren juga sih motonya. Bisa membangkitkan semangat teman-teman BBB kita yang kampung dapur. Iya. Cuman di sini penekanannya kalau saya lebih terlibat di bagaimana saya itu memberikan ini Pak pemeriksaan kesehatan untuk samping dapur itu biasanya dirutinkan sebulan sekali Pak. Jadi pemeriksaan itu bisa tensi, terus periksa cek gula, kolesterol, asam uratnya. Kemudian teman-teman samping dapur saya berikan injeksi neurobion Pak gitu. Oke. Jadi kalau misalnya anggaran untuk neurobionnya ada, nah kita lakukan suntik neurobion. Jadi kemarin sempat 1 bulan sekali Pak, tapi sekarang udah defisit anggarannya, jadi kita lebih ke 3 bulan sekali gitu. Tapi ya itulah bentuk perhatian kami dari klinik kepada samping dapur Pak, khususnya untuk kesehatan mereka. Jadi kuku-kukunya juga saya periksa, gitu. Jangan ada yang pelihara kuku, saya bilang gitu. Jadi sambil penkesnya kita masukin juga Pak. Itu aja sih sharing dari saya Pak. Terima kasih Pak. Iya, oke, terima kasih Mbak Resi, udah sangat baik ya. Tambah satu lagi kalau boleh saran, penyakit menularnya tolong juga diperiksakan gitu. Kalau misalnya ada batuk gitu kan, tolong dilakukan screening untuk TB, hepatitis gitu kan. HIV-nya tolong diperiksakan juga untuk penyakit-penyakit menularnya. Baik. Kebersihan kulit gitu kan, seperti skabies, kita ketahui bahwa gampang menular gitu. Nah, sama satu lagi gitu, karena mereka kan kadang samping itu tinggalnya di dapur ya. Siap, di dapur. Nah, tolong dicek juga kebersihan kamarnya di dapur itu. Oh iya. Gitu. Kadang saya menemukan sampingnya udah bagus-bagus, tapi begitu masuk ke kamarnya, waduh, luar biasa berantakan. Karena kadang dia bilang, maaf Pak, kami nggak sempat untuk beres-beres Pak, kerjaannya banyak di dapur gitu. Ya kami memahami sih itu gitu, tapi tidak jangan diabaikan gitu kesehatan personalnya gitu kan, personal hygiene-nya jangan diabaikan gitu. Baik. Ya Pak. Iya, terima kasih sharingnya Mbak. Pak, sangat bersih kan. Kadang pernah saya makan di situ Pak, kita makan bareng tim di Maspat, duduk makan bareng di situ dan tidak ada rasa jorok sih atau gimana, bersih, asik sih Pak, enak. Iya, betul kan, kalau yang ngolah bersih, dapurnya bersih, cara pengolahannya bersih, penyajiannya bersih, kan kita juga nggak sungkan kan ya untuk makan ya gitu. Jangankan cuma nyicipin gitu, kita makan aja nggak sungkan gitu. Kalau tadi sharingnya, kami juga pernah duduk di situ Pak, makan bareng sama Kasih. Iya, benar. Saya juga gitu. Sering kita berkunjung ke beberapa daerah, tuh kita malah makannya di dapur gitu kan. Itu ya kita juga nggak jijik sebagai orang luar aja kita memandang oh ini layak gitu kan. Gitu. Kalau tadi seperti sharingnya Mbak Rini kan, memang sudah bagus gitu, dapurnya bersih gitu. Cuma pengolahannya agak kurang gitu. Jadi kita setiap jangankan mau makan gitu, kita nyicipin aja pasti udah kebayang kan, wah ini nyucinya nggak bersih, wah ini gitu kan, kita pasti udah kebayang itu gitu.
Tapi kalau mulai dari input sampai ke outputnya bersih gitu kan, kita nggak akan ragu untuk jangankan mencicipi gitu, kita makan pun nggak akan ragu gitu. Ya, terima kasih Mbak Resi sharingnya. Ya, Gitu. terima kasih Pak. Oke, moderator. Siapa Pak? Ya. Kan kepada Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Izin moderator dari LPKA, mau izin bertanya. Siap, silakan Ibu. Izin Bapak untuk Iya, Bu. kami Dari LPKA LPKA. mana ini, Bu? Maaf, Bu. Muara Bulian Pak, Jambi Pak. Oh, Jambi, Muara Bulian. Oke. Gini Pak, kami kan kalau untuk dapur kami udah ada orang dari luar untuk yang masaknya. Nah, mulai dari masak, penyajiannya emang sudah ada yang dipekerjakan dari luar yang untuk masak. Apa perlu kami untuk kami memberi, misalnya ada pelatihan nih, apa perlu untuk pekerja dapurnya diberikan pelatihan juga Bapak? Terima kasih Pak. Iya, perlu sekali. Apalagi orang dari luar. Kalau boleh tahu dari luarnya dari mana ya, Mbak? Kan LPKA ini tata Ya, boga kan? juga. Kita kan kemarin kita seleksi, jadi yang kita seleksi yang punya sertifikat tata boga yang kita ambil untuk masak di dapurnya Pak. Ini dari UPT atau dari luar? Maksudnya pihak ketiga? Jatuhnya pihak ketiga kok. Pihak ketiga ya? Salah Pak. Jatuhnya kita dibayarkan dari UPT Pak. Kan ada nggak kemarin yang kayak dari luar gitu Iya. bisa juru masak. Juru masak, yang bayar Iya. vendor ya, gitu kan, Iya. itu dari vendor. Iya, itu Iya. perlu sekali. Perlu sekali, apalagi pihak ketiga ya, yang dia tinggal di situ atau pulang pergi, Bu? Pulang pergi Pak. Pagi Nah. dia masak 5:30, nanti sekitar jam 3 selesai masak, dianya sudah penyajian, dia pulang lagi Pak. Nah, apalagi dia pulang pergi ya, kita kan nggak tahu kebersihannya seperti apa gitu kan. Itu perlu dilakukan pengecekan secara berkala, itu wajib dilakukan. Karena dia pulang pergi, kita juga nggak tahu bagaimana kondisi dia di rumah gitu kan, selama dia di perjalanan gitu. Itu yang pertama, perlu sekali diberikan pemahaman mengenai kesehatan, mengenai pengolahan, proses pemasakan gitu kan, sampai pada pendistribusian. Itu perlu sekali diberikan pemahaman itu, dan juga perlu sekali dilakukan pengawasan gitu. Diawasi tetap gitu kan, jangan sampai ya kita nggak tahu di luar itu dia bawa apa ke dalam gitu kan. Baik dari keamanan, baik dari segi keamanan maupun dari segi kesehatan, itu perlu dicek. Terus juga diberikan karena ini kita tempat kekhususan gitu kan, saya bilang dicek secara berkala kesehatannya, terus juga kebersihannya, sampai kepada SOP dia mulai dari dia masuk gitu kan, kalau bisa dia udah ganti baju gitu, jadi dia jangan masak itu pakai baju yang dari luar gitu, jadi dia bawa baju bersih gitu kan, terus nanti pun pulang begitu gitu. Jadi disediakan ruang ganti baju, kalau menurut saya gitu, Bu. Sterilitasnya tetap harus dijaga karena dia dari luar, gitu. Jadi terus apa yang dia bawa, barang bawaan, karena rentan sekali ya, kita tidak berharap hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, tetapi kita perlu mengantisipasi, gitu. Karena mudah sekali penyebaran penyakit itu dari makanan. Siap Bapak, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Ibu. Oke, lanjut. Bagaimana Ibu? Bapak ada pertanyaan lagi? Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Iya, kalau nggak ada yang nanya, saya mau tanya nih. Pengolahan limbah medis di tempat Bapak Ibu semua itu gimana ya? Gitu. Mungkin ada yang mau kasih? Rumah sakit. Kerjasama ya dengan pihak ketiga ya? Ya,
RSUD. Oke. Oh, dengan RSUD. Itu bayar kita atau gratis? Bayar Pak per kilonya 20.000. Bayar ya? Gitu. Sejauh ini ada terkendala terhadap anggaran untuk bayar pengolahan limbah medis? Aman Pak. Aman ya? Oke. Adakah yang mengelola sendiri limbah medisnya? Anggaran tahun depan Pak, beli insenator Pak. Kalau dibeli inseneratornya ada nggak yang bisa ngerjain? Ntar beli alat nggak ada yang bisa ngerjain, jadi rusak percuma. Karena itu kan butuh orang khusus gitu, insenerator itu. Gitu tuh. Ya kemarin juga saya beberapa kali itu datang ke UPT gitu. Pak, kalau bisa daripada kita kita bayar gitu kan kepada pihak ketiga, mendingan kita kelola sendiri gitu. Oke, saya bilang adakah gitu kan SDM yang bisa mengelola gitu. Saya khawatir nanti kita sudah dorong kepada bagian pengadaan diadakan insenerator gitu, tapi yang orangnya nggak ada gitu. Itu sayang sekali nanti. Alat mahal-mahal kita beli tapi tidak bisa digunakan dengan baik. Gitu. Memang sih kalau dipikir sayang gitu, kadang kita buang uang gitu kan untuk bayar itu kan lumayan tuh gitu. Kalau per tahun kita jumlahkan berapa juta gitu kan, berapa puluh juta gitu. Tapi begitu kita mau beli alatnya, SDM-nya ada nggak nih gitu. Harusnya kan itu orang Kesling tuh ya gitu. Kalau kita SDM Kesling nggak ada. Gitu. Iya, oke. Ada lagi Bapak Ibu semua? Gimana moderator? Silakan Bapak Ibu. Kelihatannya belum ada lagi Pak. Bagaimana Pak? Oke. Silakan mau ditutup atau mau dilanjutkan? Saya serahkan kepada moderator dan ketua kelas. Izin Pak Ketua. Baiklah, jika tidak ada diskusi lagi pada kesempatan ini, kita agenda selanjutnya untuk penjadwalan Pak untuk materi berikutnya Pak, gimana? Oke, di hari Jumat jam 10 ya. Izin Bapak Endra. Ya. Hari Jumat, Mas Rizal, hari Jumat jam 10 pagi. Siapa? Ya, untuk pertemuan berikutnya kita jadwalkan di hari Jumat jam 10 pagi. Pak izin Pak, kalau Jumat saya masih ada pelatihan di Tangerang itu Pak. Boleh tukar yang lain nggak Pak? Jamnya Pak. Oh, Mas Rizal ikut yang itu ya? Ikut yang pelatihan rehab ya? Apa? Iya. Apa? Gimana? Bapak ikut pelatihan yang di Tangerang itu ya? Iya Pak. Iya, yang di Tangerang kan? Iya Pak, konselor sama iya. itu Pak. Iya. Oh, sama Mas Rizal beli tiketnya jam berapa kah? Izin Pak, ini belum beli tiket pulang. Rencana kan mau pulang pagi Pak, nggak ikutin penutupan. Takutnya kan nggak terkejar sholat Jumat juga kalau yang tiket jam 11 gitu Pak. Kayak kemarin memang yang Aceh itu semua pulangnya itu jam Jumat itu cuma kita masih ada RTL loh Mas Rizal. Karena saya juga ngisi di situ. Itu loh Pak.
Karena ada jadwal RTL kan pagi gitu, Pak. Jadi bingung juga nih, Pak. Pagi kan di jadwal pelatihan konselor itu kan ada RTL kan, Pak. Itulah, Pak. Iya. Jadi agak bingung juga nanti waktu di sana, Pak. Nah, kira-kira tiket pulangnya jam berapa? Kalau nggak jam 8, jam 11, Pak. Adanya cuma itu, Pak. Iya ya, jam 8 atau jam 11. Kalau jam 8 itu berarti Mas Rizal nggak ikut RTN, nggak ikut penutupan. Terus sampai Aceh jam berapa kira-kira? Sampai Aceh jam 12 kurang, Pak. Jam 12 kurang. Oke, kalau kita Jumatnya siang gimana? Sekitar jam-jam satuan gitu? Jam itu belum keluar. 14.30. Ya, Pak. Jam 14 boleh, Pak. Jam 14. Ya. Habis Oke. sampai di rumahnya tuh, Mas. Oke, boleh. Boleh jam 14 berarti jam 2 siang ya. Siapa? Tanda tangan. Ya udah. Ya. Oke, boleh. Tengok Ron, tengok Ron. Tengok Ron. Tanggal apa? Absen kau dulu. Tunggu. Diana Wakilati. Ada lagi peserta yang ikut di kegiatan Tangerang besok? Karena saya juga ngajar di sana besok. Ya, oke. Sudah kita sepakati bersama ya. Pertemuan kita berikutnya di hari Jumat jam 2 siang. 14.00. Siapa? Oke. Gimana ketua kelas? Baiklah. Oke. Setelah kegiatan kita pada hari ini telah selesai, semoga apa yang disampaikan bisa kita terapkan di UPT kita masing-masing dan UPT kita semakin maju, terutama di bidang kesehatan, pelayanan kesehatan. Baiklah, saya mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu sekalian, jangan lupa untuk absen di aplikasi COP, batas absen jam 1 siang ya Ibu, Bapak. Dan saya ingatkan kembali kita akan berjumpa diskusi virtual dengan materi PBI Jaminan Kesehatan pada tanggal 18. Baiklah, sebelum kita menyelesaikan pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa selesai. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu telah mengikuti diskusi virtual kita kali ini. Terima kasih kepada Bapak Pakar, Pak Hendra. Semoga sehat selalu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Teman-teman. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ibu Resi, jangan lupa absen ya. Bu Resi. Kita sudah foto bersama belum? Foto dokumentasinya. Ya. Tolong didokumentasikan. Nanti tolong share di grup ya. Bapak dan Ibu tolong on cam semua ya. Siap Pak Ketua. Karini sehat. Ini apa? Ya, lanjut ya. Ya Pak Ketua, udah kering nih giginya. Ya siap. Ya. 1, 2, 3. Ya. Udah ya. Sudah Pak.
Izin Bapak Ibu sudah selesai. Oke. Ya. Nanti di-share ya Pak. Ya, oke, terima kasih banyak. Izin live. Sama-sama, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak.